Ya, satu saya kan ada. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Juga jajaran TAPM Kabupaten Lumajang, ada Pak Korkap, Mas Supri, ada Pak Sutrisno, ada Mas Gofur, Mbak Oka, ada Mas Budi. Mana Mas Budi? Oh, ada masih di belakang. Yang saya hormati seluruh TPP Kabupaten Lumajang yang juga anggota ABDI mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas mandiri. Jangan lupa di belakang dikasih kata mandiri. Enggak sampean. Karena apa? Karena seluruh biaya pelatihan yang kita adakan pada pagi hari ini adalah dana dari teman-teman sendiri. Dari 3.515 TPP yang ada di Jawa Timur saat ini yang terdaftar sebagai anggota ABDI sekitar 3.230. 3.230 ini adalah mereka yang berhak untuk mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas. Pada pagi hari ini 100 orang yang berada di Kabupaten Lumajang. Dan kegiatan ini akan melibatkan sekitar 90 orang narasumber. Kalau Lumajang mungkin ada kita bantah teknisnya bagaimana, mungkin setiap TA juga akan mengisi kegiatan di peningkatan kapasitas. Jadi kita hanya mampu menyajikan pelatihan yang sekedarnya ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi mudah-mudahan ABDI ke depan bisa menyajikan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas yang lebih maksimal. Mungkin nanti akan datang kapasitas citra diri pendamping. Salah satunya adalah Lumajang pernah mendapatkan itu. Dan saya yakin sama sudah paham semua. Mungkin detik ini nanti hasil dari penyampaian materi peningkatan kapasitas pada waktu P3PD terkait citra diri akan ditanya hasilnya oleh Pak Mahul yang resmi kita adakan di hotel ketika kita tidur di atas kasur empuk di lampu putih. Itu istilahnya teman-teman kan seperti itu. Saya akhiri kurang lebihnya demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lakal hamdu wa ilaikal mustaqim. Lumajang, Mas Supri dan yang lainnya, pendamping dan PLD yang bisa banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam suasana yang masih syawal. Salawat dan salam semoga tetap abadi di pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Ini yang namanya penguatan budaya. Jangan sampai dana desa menghilangkan budaya. Jangan sampai kebersamaan justru hilang karena antar dusun. Enggak, tentang dusun, arti sukses harus sekian. Yang kayaknya begini, ini harus sekian. Jangan sampai kemudian dana desa ini menjadi musibah bukan menjadi berkah. Sinar teknis memanage sebuah pertengkaran dan kepentingan. Di sini peran pendamping. Kalau pendamping tidak melakukan konsolidasi sosial perubahan, selama 5 tahun kita tidak ada perubahan itu, tapi kita sudah melakukan. Iya, kadang-kadang kita melakukan perubahan tidak terjadi. Karena persepsi sosial, change is never ending, proses perubahan itu tidak akan pernah berhenti. Tapi itu harus didorong. Ini wilayah pekerjaan kita itu jihad, jangan diremehkan. Tantangan kita, kalau ini bisa ya jangan jadi berat. Anda berbuat 1000 kebaikan, satu saja Anda salah. Anda dimarahi banyak orang, dimarahi desa, dimarahi
PD dimarahin, TA saya marahin, dan itu biasa. Urusan data, kita nggak selesai dimarahin oleh Pak Dekoy marah pada kita, saya marah pada TA marah sama PD marah sama PLD mau marah sama siapa, terserah. Kalau bersamanya kamu terluka dan menangis, iku salahmu dewi, walaupun tak ambil aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita setting dengan pola yang sangat sederhana, tapi tetap kita akan memberlakukan aturan-aturan agar forum tetap bisa berjalan dengan tertib. Jadi ketika forum berjalan, entah itu nanti penyampaian materi atau ketika sesi yang lainnya, saya harapkan semua peserta tidak dengan mudah bebas keluar masuk forum, apalagi melipir keluar merokok ketika sesi masih berjalan. Sepakat ya? Agar forum tetap kondusif. Kalau urusan ketua kelas, langsung saja saya menunjuk ketua abdi. Ketua abdi yang langsung menjadi ketua kelas, entah nanti ada tugas apa. Citra diri. Sebelumnya ucapkan salam merdeka. Salam merdeka. Jawabannya. Merdeka. Salam merdeka. 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 Jadi teriakan itu adalah sebuah proses internalisasi bagaimana kita bisa menjadi semangat. Jangan remehkan sebuah kata-kata yang kita butuh. Kata-kata itu mampu membentuk diri kita. Makanya banyak teriakan Allah Akbar itu mengangkat semangat kita. Kata-kata Anda adalah doa Anda. Kata-kata Anda adalah citra diri Anda. Maka kata-kata itu bisa membuktikan sejauh mana kualitas kecerdasan Anda. Kata-kata juga bisa menggambarkan seberapa jauh perasaan Anda. Ketika Anda mengatakan saya itu kata-kata yang gambar. Tapi ketika itu dikatakan dengan bahasa yang berbeda, I can only say I love you. Saya itu tidak mengatakan aku cinta kamu. Itu sudah berbeda. Nah, oke. Citra diri. Ada yang bisa menjelaskan? Ini sudah berkali-kali citra diri. Dari memperhatikan kita apa citra diri? Ya, Pak R. Apa citra diri? Ingin mengevaluasi dirinya, apakah Citra secara fisik, kemudian tinggi badan, berat badan, dan atau yang lainnya, itu citra fisik nih. Yang lainnya apa citra diri? Menyangkut sikap. Berbeda ketika saya masuk misalkan berbicara di depan Anda. Kan berbeda ketika saya berdiri tegak saat tatap mata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menciptakan bahwa saya orang yang optimis dan saya mampu bicara. Citra. Oke. Pendamping. Oke, sebentar dulu. Citra diri artinya bahwa citra diri adalah persepsi tentang diri kita. Berbeda orang yang sering tersenyum dengan orang yang tidak tersenyum, citranya akan berbeda. Oh, ini ramah. Pertama yang dilihat orang adalah secara fisik. Secara fisik pertama yang dilihat. Makanya dalam teori komunikasi, bagaimana agar orang yakin bahwa ada layak bicara di depan? Yang pertama adalah tatap orang itu. Kalau tidak mampu menatap mata orang, karena mata punya resonansi sendiri, ngeter, lihat di atas kepalanya, itu teori berbicara di depan publik, membentuk keyakinan. Contoh sederhana,
itu lebih banyak pertama dalam kurun waktu pandemi itu ya, itu lebih banyak di sisi nomor SDGs nomor 5. Semuanya kolaps, para pekerja laki-laki, buruh, tani dan lainnya pulang dari kota ke desa, yang bergerak apa? Ibu rumah tangga, jualan. Gitu. Nah, dari semua itu, konteks SDGs nomor 18 bisa terwujud. Gitu ya. Apa konteks SDGs nomor 18? Budaya adaptif. Masih ingat? Budaya adaptif. Oke, itu tujuan besarnya. Bisa dipahami sampai sini cara membacanya? Oke ya. Oke, lanjut. Oke, ini adalah, ini sifatnya dinamis. Nanti bisa berubah-ubah tergantung tahun dan tergantung kebijakan. Lanjut. Coba balik lagi. Itu tadi yang saya bilang bahwa aspek kewilayahan SDGs itu dibagi dua. Aspek kewilayahan SDGs nomor 7 sampai 18. Terus aspek kewargaan SDGs nomor 1 sampai 6. Jadi kalau di desa ini membangun manusia warganya itu fokus pada SDGs nomor 1 sampai 6. Sedangkan kalau bangun wilayah fisik atau kelembagaan itu SDGs nomor 7 sampai nomor 18. Oke, lanjut. Nah, ini prioritas pembangunan desa tahun 2021. 2 tahun yang lalu ya. Tapi masih relevan saat ini. Itu contoh jadi pemulihan ekonomi nasional. Umpamanya BUMDes, SDGs nomor 8 dan seterusnya. Oke. Lanjut. Nah, ini tipe desa sesuai SDGs nomor SDGs desa ada 8. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, lanjut. Desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tangga budaya. Lanjut. Nah, di manakah letak SDGs itu dalam perencanaan pembangunan desa? Kalau Lumajang itu ada berapa kepala desa baru dilantik? 32. Yang paling baru 32. Ya, itu tugas panjenengan semua bagi desa-desa yang kadesnya baru itu bisa diletakkan di RPJM-nya. Ya, RPJM-nya. Nah, bagi desa yang kepala desa yang lama, maka SDGs dapat menjadi acuan saat penyusunan RKP desa. Oke, nggak perlu penjelasan panjang karena ini levelnya sudah level lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kasus. Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sugiyo, Desa Dekat Agung, rata-rata skor 47,69. Masing-masing skor SDGs dan indikatornya dapat dilihat secara jelas. Misal, SDGs nomor 1 desa tanpa kemiskinan dengan capaian skor 60,76. Nah, setiap skornya itu kan ada variabelnya, itu kan bisa diklik ya. Bisa diklik ya satu-satu ya, tahu ya? Iya. Oke, nanti belajar semangat. Siap. Kalau dijelaskan ini panjang. Waktu saya 30 menit. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari hasil downloadan. Ini saya potong 3 tahun, 2022, Iya. 2023, sampai 2024. Itu sudah ada target capaiannya dan juga ancang-ancang pelaksanaannya. Oke, lanjut. Ini sampai ke SDGs nomor 18. Oke, lanjut. Oke, dengan adanya contoh rekomendasi di atas, kita desa itu dapat membuat KKP desa. Sebenarnya itu dalam satu klik itu
jadi satu itu sudah berapa kegiatan? Berarti akan saya terangkan. Satu indikator itu bisa banyak kegiatan. Klik. Selanjutnya. Nah, contoh. Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator SDGs desa. Misalnya untuk menaikkan skor. Tadi desa tanpa kemiskinan 60,sekian%. Itu kalau menaikkan maka kemiskinan itu 0%, gitu kan ya? Justru kalau nanti skornya 0% bukan berarti kemiskinannya 0%, bukan. Justru kemiskinannya 100%, gitu kan? Nah, bagaimana caranya untuk menaikkan penurunan kemiskinan? Contoh pemberian BLT dan lain-lain. Penciptaan lapangan kerja di desa. Contoh PADD. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. Ini kan sudah ngomong pemberdayaan, gitu kan? Meskipun nanti bentuknya fisik, itu lebih ke pemberdayaan. Bagaimana orang bisa dapat uang buat belanja untuk kebutuhan pokoknya. Tidak mungkin. Jadi mana yang prioritas? Yang di bawah 40-50%. Desa tanpa kelaparan. Terus apa itu? Sanitasi. Terus apa itu? SDGs nomor 8, SDGs nomor 11. Tapi yang lebih penting prioritasnya itu 1-6. Lanjut. Oke, nanti seperti ini. Jadi nanti teman-teman yang belum pemutahiran, belum pendanaan, nanti karena ini sudah rakor, nanti Pak Sutris yang akan mensupport setelahnya. Mengajak teman-teman untuk update. Ya. Nanti dari tahun ke tahun akan diketahui apakah SDGs nomor 1 itu katakanlah apakah stagnan, apakah naik, apakah turun. Kalau kuning agak ke atas itu berarti ada kemajuan. Kalau hijau ke atas berarti kenaikannya ekstrim, itu sangat bagus. Kalau merah ke bawah itu berarti penurunan. Kalau ke samping itu berarti stagnan, gitu ya. Ini nanti biar saya yang komunikasi dengan Pusdadi, bukan dengan yang tugasnya. Siap. Biar saya. Siap. Oke, lanjut. Ini ruwet ini. Oke, lanjut. Oke. Bahwasanya desa mandiri itu lebih banyak untungnya daripada negatifnya. Selama ini kan kalau pemerintah desa orientasinya bukan berkinerja baik, tidak sepenuhnya mengejar desa saya berkinerja baik, tetapi apa yang saya dapat ketika desa saya menjadi mandiri. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu masih bisa fokus ya? Ya, tadi ada yang menyampaikan sampai sore, sampai jam nanti lapor Ibu. Ada perbedaan antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran. Kalau dokumen perencanaan harus melibatkan partisipasi publik dalam proses pembahasannya, dalam proses penetapan. Tetapi kalau dokumen anggaran cukup dengan BPD, yaitu mandatorinya Kemendagri berapa? 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. BLT desa itu dapat berubah menjadi maksimum, misalnya ya, menjadi maksimum dari minimum tadi setelah Perpres 104 pasal 5 tadi dirubah. Selama tidak ada perubahan secara tekstual, maka kita tidak bisa merubah. Kira-kira begitu ya.